Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Kita mulai materi kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, semoga kabarnya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita berniat belajar untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala melalui contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan para salafun salih. Materi kita hari ini adalah model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif ini yang kita pelajari ada dua model. Yang pertama adalah model yang kita pelajari hari ini, STAD, dan yang kedua adalah model pembelajaran Jigsaw. Insya Allah kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Teman-teman sekalian, itu kooperatif. Masih ingat koperasi nggak? Koperasi itu adalah lembaga keuangan yang didirikan oleh masyarakat, didirikan oleh anggota koperasi itu. Modalnya berasal dari anggota koperasi itu dan keuntungannya sebesar-besarnya kepada anggota koperasi itu, dan kemudian bahkan bisa memberikan keuntungan kepada yang berada di luar anggota. Nah, itu koperasi. Nah, seperti itulah model pembelajaran kooperatif. Artinya model pembelajaran yang berasal dari cara pembelajarannya berasal dari anak-anak sendiri untuk kemudian memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya untuk anak-anak. Ya, kalau memang itu adalah kelompok masyarakat, itu adalah dari anggota, maka kooperatif itu artinya kelompok. Itu artinya dari kelompok untuk kelompok. Oke, ini secara filosofinya. Yang kedua, pembelajaran kooperatif itu dilaksanakan jika di STAD ini itu dilaksanakan jika ada masalah di dalam kelompok. Misal karena masalah kulit mereka kemudian bertengkar, mereka bisa mengejek temannya hanya persoalan rambut, mereka bisa tawuran gara-gara berbeda suku, mereka kemudian tidak memiliki toleransi karena berbeda agama dan ras. Maka di saat seperti ini model pembelajaran kooperatif tipe STAD ini sangat kita perlukan. Landasan teorinya ada dua, ada konstruktivisme dan ada kognitivisme. Kita di bab tentang teori mengatakan bahwa ada dua teori besar yang saling bertolak belakang, yaitu behaviorism dan konstruktivisme. Adapun kognitivisme ini bisa bergabung dengan behaviorism, bisa bergabung dengan konstruktivisme. Untuk kooperatif ini kelihatannya banyak memakai konstruktivisme dan kognitivisme. Nanti kita akan lihat di prakteknya. Kemudian ada kalimat STAD. STAD itu kepanjangannya adalah Student Team Achievement Division. Student pasti artinya adalah siswa, tim artinya kelompok, artinya model pembelajaran STAD ini adalah model yang menjadikan siswa itu menjadi berkelompok. Untuk apa kelompok itu? Achievement, membangun division. Division itu satu kelompok yang membangun satu visi, satu tujuan. Jadi STAD ini bagaimana siswa yang ada masalah lah di dalam pergaulan mereka, itu bisa menjadi satu visi, ya, satu visi yang kemudian disebut dengan Student Team Achievement Division. Bagaimana langkah-langkah pembelajarannya? Ada paling tidak 5 langkah pembelajarannya. Yang pertama, jadi dimulai dengan presentasi guru. Presentasi guru ini isinya adalah menentukan
guru menyampaikan tujuan pembelajaran, guru menyampaikan urgensi pembelajaran, kemudian guru menyampaikan materi secara keseluruhan. Nah, ini disebut dengan presentasi guru. Karena model teori pembelajarannya adalah konstruktivisme, pastikan menganut beberapa prinsip dari konstruktivisme di dalam presentasi. Pastikan guru banyak bertanya, karena ini adalah kognitivisme, perhatikan proses berpikir mereka. Ini yang perlu diperhatikan di dalam presentasi guru. Setelah guru mempresentasikan materinya, mulai dari tujuan, urgensi pembelajaran, kemudian materi pembelajaran secara utuh, langkah kedua adalah guru membentuk kelompok. Nah, ini sangat urgent di dalam kooperatif, karena kooperatif itu maknanya adalah kelompok. Maka STAD ini memiliki ciri khas. Ketika membentuk kelompok, pastikan di dalam kelompok itu tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama. Kalau bermacam-macam agama misalnya, tidak ada yang sama agamanya. Kalau bermacam-macam suku, tidak boleh ada yang sama sukunya. Tidak boleh ada yang sama tinggi badannya, kulitnya. Dia heterogen, artinya berbeda-beda. Kita lihat gambarnya itu, misalnya ada yang laki-laki yang rambutnya hitam, ada yang laki-laki yang rambutnya pirang, perempuan yang dibuat kelompoknya seperti itu. Nah, di dalam membentuk kelompok ini, guru nanti sebelum memulai pembelajaran itu sudah memiliki informasi yang cukup tentang asal mereka, dan pastikan guru di dalam pembentukan kelompok ini memiliki nilai yang disebut dengan pretest. Jadi anak-anak itu sebelum masuk sekolah biasanya ada tes, baik tes psikologi, baik tes kemampuan akademik, itu dimiliki oleh siswa. Atau kalau model pembelajaran ini sudah berada di tengah perjalanan, maka nilai sebelumnya dapat dimiliki. Ini harus dimiliki oleh siswa dimiliki oleh guru di dalam pembentukan kelompok. Jadi pertama, miliki data tentang latar belakang siswa. Yang kedua, miliki data tentang nilai-nilai siswa. Ini disebut dengan pretest. Yang ketiga, setelah dibentuk kelompok, berikan LKS. Jadi lembar kerja siswa, agar mereka mengerjakannya di dalam kelompok. Ajak mereka untuk berdiskusi, ajak mereka untuk aktif saling bertanya satu dengan yang lain. Nah, LKS itu dikerjakan sendiri-sendiri. LKS-nya bisa berupa pertanyaan-pertanyaan atau quiz, gitu ya, untuk mereka kerjakan pribadi. Nah, ketika mereka mengerjakan pribadi itu, berikan motivasi kepada mereka bahwa nilai yang mereka dapatkan, kerjakan secara pribadi, itu akan mempengaruhi nilai kelompoknya. Nah, kenapa ini perlu diberitahukan? Agar terjadi motivasi, karena nanti di akhir ada lomba antar kelompok, sehingga mereka akan berlomba untuk memperbaiki nilai pribadi agar nilai kelompoknya juga terupgrade, nilai kelompoknya juga terangkat. Nah, ini pemberian LKS dikerjakan di dalam kelompok, dinilai secara pribadi, tetapi nilai pribadinya mempengaruhi nilai kelompoknya. Oke, setelah pemberian LKS ini, di langkah ketiga, yang keempat adalah menilai. Jadi ada penghargaan individual dan kelompok. Pada langkah kedua tadi, teman-teman, saya mengatakan bahwa guru sebelum masuk di dalam pembelajaran itu sudah memiliki nilai sebelum masuk kelas. Jadi nilai-nilai anak-anak itu sudah dimiliki. Ini diberikan pertimbangan ketika memberikan penghargaan individual. Jadi misal nilai sebelumnya adalah 50, kemudian ketika dia mengerjakan di dalam model pembelajaran ini, mengerjakan di dalam kelompok, kemudian nilainya naik 60, maka di nilai individu diberikan skor. Jadi misal kalau sebelumnya
sebelumnya 50, kemudian dia mendapatkan skor 10 poin lebih daripada nilai 50, maka nilai perkembangannya adalah 5. Demikian nanti bisa guru bisa berimprovisasi, bisa membuat kreativitas tersendiri tentang penghargaan individual. Nah, ketika guru sudah membuat tentang nilai perkembangan individu, nah nilai perkembangan individu ini kemudian dijumlah dengan nilai perkembangan individu-individu di dalam kelompok, lantas kemudian di rata-rata berapa nilai mereka. Nah, itulah nilai kelompok. Hal ini diberikan karena untuk membuat suasana belajar di dalam sosial mereka, di dalam kelompok mereka itu kemudian cair, tidak ada lagi permasalahan karena tinggi badan, karena warna kulit, karena ras dan agama. Oke, ini penghargaan individual dan kelompok. Yang terakhir adalah evaluasi. Nah, evaluasi ini dikerjakan juga di dalam kelompok. Jadi mereka kemudian saling memberikan masukan. Kamu kenapa nilai perkembanganmu sedikit? Kamu kok bisa nilai perkembanganmu tinggi? Mereka kemudian saling memberikan masukan. Oke teman-teman, ini 5 langkah kooperatif tipe STAD, Student, Team, Achievement, Division. Yang pertama adalah presentasi guru. Yang kedua adalah pembentukan kelompok. Pastikan ada prinsip-prinsip di dalam pembentukan kelompok. Kemudian pemberian lembar kerja siswa atau pemberian latihan di dalam kelompok. Kemudian setelah itu diberikan penghargaan individual dan kelompok. Kemudian yang terakhir evaluasi secara bersama. Kemudahan kepada kita untuk memahami materi ini. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.